Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solihah, khususnya kelas 4, kali ini kita akan belajar tentang perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Sebelum kita belajar lebih mendalam, ayo cermati gambar berikut. Gambar ini menunjukkan sedang berlangsungnya sholat berjamaah. Kebajikan terhadap sesama. Yang pertama, melatih kekompakan. Sholat fardu lebih baik dikerjakan secara berjamaah karena lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Pada sholat berjamaah akan terlihat kompak. Seorang imam sebelum memulai sholat selalu memperhatikan kesiapan makmumnya. Saf-saf harus disusun secara rapi, lurus, dan rapat di antara para makmum. Selanjutnya, imam memulai sholat dan diikuti oleh makmumnya hingga selesai. Gerakan sholat imam dan makmum harus selalu kompak. Kekompakan sholat dapat dijadikan teladan. Misalnya, kekompakan dalam kerja bakti, membersihkan sekolah. Ketika waktu kerja bakti tiba, maka tak seorang pun yang duduk-duduk santai, mengobrol dan berdiam diri. Tidak boleh ada sebagian anak bekerja bakti, tetapi sebagian lainnya malas-malasan. Semua harus saling bahu-membahu agar tugas kerja bakti selesai dengan baik. Yang kedua, mematuhi perintah ketua kelompok. Dalam sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Takbir, ruku, sujud, tasyahud, dan gerakan imam lainnya selalu dipatuhi makmumnya. Sepanjang salat imam benar, maka harus diikuti makmumnya. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imamnya. Pelaksanaan salat berjamaah dapat dijadikan teladan. Imam salat sama dengan ketua kelompok. Perilaku ketua kelompok harus benar dan baik agar dapat diikuti oleh anggotanya. Anggota kelompok harus patuh kepada ketuanya. Yang ketiga, tidak marah bila dinasehati. Imam sholat harus mau diberitahu kesalahannya. Makmum sholat juga harus mau dan berani memberitahu kesalahan imamnya. Ketika gerakan imam salah, makmum berucap subhanallah. Ketika bacaan imam salah atau lupa, makmum harus membetulkannya. Semua tindakan imam dan makmum tersebut hanya untuk kebenaran dan keikhlasan karena Allah semata. Begitu pula ketika bekerja atau bermain bersama, kita tidak boleh gampang marah bila kita harus saling menasehati. Semua itu dilakukan untuk kebenaran karena Allah semata. Yang keempat, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman.
Setiap sholat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain. Dengan demikian, sholat mengajarkan kita untuk saling memberikan salam sesama teman. Apalagi, salam juga bisa bermanfaat untuk mendoakan teman. Dengan saling memberikan salam, kamu akan bertambah akrab dengan teman-teman. Yang kelima, menepati janji. Orang yang terbiasa sholat di awal waktu akan pandai mengatur waktu. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya. Sepertinya ia sudah punya janji kepada Allah untuk menjumpainya pada awal waktu sholat. Dengan demikian, orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan selalu menepati janji-janjinya kepada sesama. Dan yang keenam, memupuk solidaritas. Sholat diwajibkan bagi setiap muslim, tanpa adanya perbedaan kaya, miskin, laki-laki, wanita, pejabat, rakyat jelata, pintar, bodoh, mukim, safar, sehat, atau yang sakit sekalipun. Bahkan tidak ada perbedaan atau pengkhususan saf-saf sholat di dalam masjid. Bagi yang datang duluan boleh menepati saf-saf terdepan. Ajaran sholat yang demikian itu dapat memupuk rasa solidaritas. Semua jamaah menyatu dalam perasaan dan pikiran yang sama. Mereka saling bertemu dan menyapa, akhirnya mereka dapat saling membantu dalam kebaikan. Menghindari perilaku tercela. Ada beberapa perilaku tercela yang dapat dihindari bila kita memahami makna ibadah sholat secara benar. Beberapa perilaku tercela tersebut adalah: yang pertama, suka mengungkit-ungkit pemberian. Salat yang khusyuk senantiasa mengajarkan keikhlasan, yaitu semua amal hanya untuk Allah. Apabila niat sudah ikhlas, maka tidak boleh dengan penilaian orang lain, tidak mengharapkan pujian atau imbalan, tidak bersedih karena dicaci atau berkurang harta, serta tidak menyebut-nyebut sesuatu yang sudah diberikan karena dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah semata. Yang kedua, salat mengajarkan kita untuk mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Salat yang khusyuk akan menyadarkan betapa kecilnya diri kita. Segenap pujian, keagungan, dan kemuliaan hanyalah milik Allah. Oleh karena itu, tidak pantaslah kita meremehkan ciptaan Allah lainnya, termasuk meremehkan teman. Yang ketiga, ingin menang sendiri. Siapa yang datang lebih dahulu di masjid, maka ia berhak menempati saf salat terdepan atau yang ia inginkan. Adapun orang yang datang belakangan hanya berhak menempati saf salat yang tersisa. Ia tidak bisa bersikap ingin menang sendiri. Ia tidak boleh menggeser atau meminta jamaah lain pindah ke tempat lain, karena ia mau menempatinya. Sikap ingin menang sendiri haruslah dihindari. Yang keempat, suka mencuri. Tatkala membaca doa iftitah di dalam sholat,
kita sebenarnya telah berikrar bahwa salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Selain itu, salat sebenarnya akan mencegah kita dari niat berbuat jahat, termasuk mencuri atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin. Yang kelima, suka meminta-minta. Selama salat, kita sebenarnya telah banyak meminta kepada Allah, baik meminta ampunan, petunjuk, pertolongan, belas kasih, derajat, rezeki, kesehatan, kesejahteraan, rahmat, dan keberkahannya. Maka tidak patut kita meminta-minta kepada selainnya. Sikap suka meminta-minta itu tidak terpuji, apalagi sampai mengemis. Yang keenam, suka berbohong. Orang bisa berbohong kepada orang lain, tetapi sebenarnya ia tidak bisa berbohong kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Seorang yang beriman tentu menyadari hal itu dan tidak akan berbohong tatkala ia ingat kepada Allah. Maka setiap salat kita selalu diinginkan tentang hal itu. Ketika akan berbohong, kita akan teringat terhadap pengawasan Allah dan kita akan mengurungkannya. Dan yang ketujuh, suka mengganggu teman. Kita tidak boleh mengganggu teman yang sedang sholat, apalagi sampai membatalkan sholatnya. Kita harus saling menjaga kondisi agar sholat dapat dijalankan secara khusyuk. Apabila kita sudah terbiasa menjaga kondisi yang baik atau tidak suka mengganggu sholat teman, maka kita terbiasa untuk tidak saling mengganggu. Ayo kita nyanyi tentang sholat. Ayo sholat, jangan sampai telat. Ayo sholat, jangan sampai telat. 5 kali tiap hari sujud pada ilahi Robbi, salat zuhur, asar, maghrib, lalu isya dan subuh. Demikianlah anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.